Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat, taufik dan hidayah yang Allah berikan kepada kita. Semoga dengan mensyukuri nikmat Allah, kita menjadi orang yang beruntung baik di dunia maupun di akhirat. Salawat dan salam kepada Nabi kita Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan sunnah dan syariat yang dibawanya dapat kita amalkan. Pada akhirnya nanti di yaumil kiamah, tergolonglah kita menjadi umat yang mendapat syafaat dari beliau. Amin ya rabbal alamin. Saudara-saudaraku, anak adalah amanah yang Allah berikan kepada kita. Tetapi kita juga harus sadar bahwa setiap amanah itu akan kita pertanggungjawabkan nanti di hari kiamat. Semua amanah yang Allah kasih sama kita akan ditanya sejauh mana kita melaksanakan amanah yang Allah kasih itu. Jadi untuk itulah saudara-saudaraku, Allah Subhanahu wa ta'ala menjelaskan di dalam Al-Quran. Di antaranya di dalam surah At-Taghabun di ayat yang ke-14 Allah mengatakan, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu inna min azwajikum wa auladikum aduwwan lakum fahdharuhum wa in ta'fu wa tasfahu wa taghfiru fa innallaha ghafurur rahim. Kata Allah, wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya di antara istri-istrimu dan anak-anakmu ada yang menjadi musuh bagimu. Maka berhati-hatilah kamu terhadap mereka, dan jika kamu maafkan dan kamu santuni serta ampuni mereka, maka sungguh Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Jadi di dalam ayat ini Allah mengatakan bahwa di antara anak-anak kita itu ada yang menjadi musuh bagi kita. Taulah kalau sudah musuh itu selalu menyakiti, selalu menyusahkan, bahkan musuh itu membuat kita tidak tenang dalam hidup ini. Makanya kita tengok banyak anak-anak sekarang yang membuat ayah dan omaknya selalu meneteskan air mata. Banyak yang membuat ayah dan omaknya tidak tenang hidupnya. Mengapa bisa? Karena anak-anak itu selalu membuat orang tuanya menderita. Makanya kita lihat dalam kehidupan ini betapa banyak orang tua yang seolah menyesal melahirkan anak. Apalagi anak-anak itu sudah sempat terjerumus kepada perbuatan-perbuatan seperti minum-minuman keras, narkoba, dan sebagainya. Taulah kalau sudah mabuk, apakah itu karena narkoba ataupun minuman keras,
tak kenal lagi dia siapa ya hormatnya. Khato dibuat. Bahkan kita tengok di berita-berita, ada anak yang sampai memukul, menyakiti, bahkan ada yang sampai membunuh orang tuanya. Itulah musuh itu. Makanya elok-eloklah kita didiklah anak itu dengan baik. Dan jangan sempat dia besar baru nak kita didik. Dari kecil kita didik. Dari kecil kita ajar. Dari kecil kita berikan bimbingan yang elok kepada mereka. Ini yang pertama. Masih di dalam surah At-Taghabun di ayat yang ke-15 Allah mengatakan pula, innama amwalukum wa auladukum fitnah wallahu indahu ajrun azim. Sesungguhnya hartamu dan anak-anakmu hanyalah cobaan bagimu, dan di sisi Allah lah pahala yang besar. Saudara-saudaraku, di samping anak itu musuh, tapi anak itu juga ada yang menjadi fitnah, menjadi ujian buat kita sebagai orang tua. Manalah anak itu menjadi ujian? Coba kita perhatikan, kadang kita sudah berusaha memberikan yang terbaik kepada anak itu. Kita sudah berusaha mendidiknya, kita sudah berusaha mengajarinya, tetapi hasilnya kadang tak sesuai dengan yang kita harapkan. Tapi begitu pun jangan putus asa. Mengapa tak boleh putus asa? Karena setiap orang itu kan melalui proses. Tak ada anak-anak itu yang langsung elok doilah sampai tua, sampai mati. Jarang itu. Tetap ada proses yang harus dilalui. Ada kadang saatnya senang hati awak dibuat anak. Ada kadang saatnya suntuk awak dibuatnya. Ada kadang sedih awak dibuatnya. Itulah ujian itu. Jangan putus asa. Karena rahmat Allah itu sangat dekat kepada orang yang mendekatkan diri kepadanya. Saudara-saudaraku, yakinlah apa yang kita berikan kepada anak kita, pendidikan, nafkah, asalkan kita ikhlas, insya-Allah itu akan menjadi nilai ibadah buat kita yang akan kita dapatkan nanti hasilnya ketika kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi anak itu fitnah, ujian, cobaan. Makanya coba kita tengok, kadang-kadang ada orang tuanya alim, anaknya maling. Ada orang tuanya wahak, anaknya pula peminum arak. Tapi itulah hidup ni. Itulah hidup ni. Semua manusia itu selalu diuji oleh Allah. Dan terkadang salah satu ujian itu Allah berikan kepada kita melalui anak-anak yang Allah amanahkan kepada kita. Ini yang kedua. Kemudian yang ketiga, Allah mengatakan dalam Al-Quran di dalam surah Al-Kahfi di ayat yang ke-46, al-malu wal banuna zinatul hayatid dunya wal baqiyatus salihatu khairun inda rabbika thawaban wa khairun amala. Harta dan anak-anak adalah perhiasan kehidupan dunia, tapi amal kebaikan yang terus menerus adalah lebih baik pahalanya di sisi Tuhanmu, serta lebih baik untukmu menjadi harapan. Saudara-saudaraku, anak ini yang ketiga kata Allah, ada yang sekadar zinatul hayatid dunya, perhiasan hidup di dunia. Bagaimanalah yang dikatakan perhiasan hidup di dunia itu? Kadang ada anak itu waktu hidup kita senang dibuatnya.
Waktu hidup kita bahagia dibuatnya. Apa ndak hati kita bisa dikasihnya. Ondak ke mana pergi bisa diantarnya. Apa keinginan kita bisa dipenuhi. Ondak motor kasihnya. Ondak rumah mewah dikasihnya. Ondak jalan-jalan ke luar negeri diongkosinya. Senang kita buat. Tapi terkadang waktu hidup kita senang dibuatnya, sesudah mati tak pedulikannya. Inilah yang dikatakan perhiasan hidup di dunia itu. Makanya ada orang tua 5 anaknya. 5 anaknya sukses dan berhasil semua. Yang satu anggota DPR RI. Yang satu lagi pengusaha, pabriknya ada. Yang satu lagi kebunnya lebar, ribuan hektar, PT pula lagi punya. Yang satu ilmuwan, entah ke mana-mana mengisi seminar. Hebat. Asalkan disebut orang namanya kagum orang. Yang satu lagi buat pukatnya banyak. Berpuluh-puluh buat pukat. Hasilnya miliar. Tabungannya puluhan miliar. Tapi apa yang terjadi di antara 5 anaknya ini? Begitu mati ayah umatnya, baliklah anaknya na 5 ni. Menangis, sedih segala macam. Tapi apa yang terjadi? Begitu hendak dimandikan ayah sama maknya, anaknya na 5 tu satu pun tak ada yang pandai memandikan. Paksalah dipanggil mudim, bilal kampung. Habis dimandikan hendak mengkafani, tak juga ada anaknya yang pandai membalutkan kain kafan tu ke badan ayah maknya. Yang kedua, sedih ayah maknya itu sudah memandikan tak anak, mengkafani pun tak anak. Tak ada yang pandai. Habis dikafani hendak disolatkanlah dan dililintangkanlah, dibujuhkan ayah maknya ini. Ditanyalah anak na 5 ni, siapa di antara kamu yang bisa menjadi imam menyolatkan ayah mak kamu ni? Tak ada yang sanggup. Ada yang mengatakan lupalah bacaannya. Ada yang mengatakan lah sakitlah perutnya. Ada yang mengatakan lah basuh ngaplah kakinya. Entah nama apa-apalah, macam lah. Tak ada yang bisa. Ini yang ketiga. Paksalah orang dipanggil untuk menjadi imam. Begitu habis disolatkan, diantarlah ke kubur. Anaknya ini pula dengan pakaian pahlente lah mengantar ayah maknya ini ke kubur. Masing-masinglah menunjukkan keakuan. Begitu sampai ke pintu kubur tu, dipintalah ke anaknya ini, siapa di antara kamu yang hendak masuk menyambut ayah mak kamu ni dibelasukkan ke liang lahat tu? Kelima-limanya anaknya tak ada yang sama. Mereka hanya toga menengoki orang yang mengerjakan ayah maknya. Ini yang keempat, menangis balik orang tua tu, menengok anak yang togap-togap tu, tapi tak ada yang hendak menyambut untuk meletakkan. Habislah dikubuhkan. Orang tu pun malam tu berceritalah. Ada yang mengatakan bisnisnya, ada yang mengatakan usahanya, ada yang mengatakan hendak rapat, hendak sidang, hendak apalah segala macam. Baliklah ke rumah masing-masing. Begitu balik, apa yang terjadi? Ternyata kelima-limanya anaknya setiap habis solat tak ada yang sempat mendoakan ayah maknya itu, walaupun dengan kalimat Allahumma ighfirli wa liwalidayya, ya Allah ampunilah aku dan ampunilah ayah dan umatku. Kenapa? Sibuk. Jangankan mendoakan ayah umatnya, kadang orang tu solat pun tidak. Inilah anak yang dikatakan sekadar perhiasan hidup di dunia. Maka saudara-saudaraku, beruntunglah kita yang Allah berikan rezeki kepada kita sehingga kita bisa mendidik anak kita pengetahuan agama. Dan walaupun kita tak mampu mengajarinya di rumah, Allah berikan kepada kita rezeki sehingga kita bisa menyekolahkan anak kita di pondok pesantren.
termasuklah di pondok pesantren Bina Ulama ini, dengan harapan panomatlah besok kalau mati kita, anak tu nama mandikan, anak tu nama kafani, anak tu menjadi imam waktu menyolatkan kita, anak tu nama nyambut meletakkan kita ke dalam kubur, dan setiap habis sembahyang orang tu sempat orang tu mendoakan kita. Itulah harapan kita. Makanya saudara-saudaraku, janganlah terlalu berlebihan kali kita memberikan dan menunjukkan sayang kepada anak tu, yang pada akhirnya dapat mengganggu konsentrasi orang tu belajar. Karena contohlah nampak di pondok pesantren Bina Ulama ini, kadang-kadang ada juga orang tua tu dah dibilang kalau tak waktu kunjungan jangan datang bapak ibu, ternyata datang juga mengintip-ngintip dari balik-balik pagar, dari sudut-sudut pagar. Kenapa di situ ibu? Nampakku saja pun bayar baju anakku tu sonang melatiku kata. Padahal di rumahnya pun banyak baju anakku. Itu tengok-tengok kenapa? Itu dibawa-bawa, tak ke pajak, bawa baju anak tu. Hendak ke mana bawa baju anak supaya lepas hindawa. Ini kadang-kadang anaknya tahan, omaknya tak tahan. Nampak anak tu kalau omaknya menangis, ikutlah anak tu menangis, minta baliklah dia. Kenapa? Orang tuanya pun banyak anjur, kadang buat lagu. Sayang beranak itu dididik, diajari dia untuk bekerja keras dalam menuntut ilmu. InsyaAllah akan kita dapatkan hasilnya nanti sesudah orang itu tamat. Jangan harapkan hasilnya sekarang dan hasilnya nanti ketika mereka sudah tamat belajar, dan di saat usia tua kita, sesudah mati kita, disitulah akan kita dapatkan hasil di saat kita mendidik anak dengan benar itu. Saudara-saudaraku, ini yang ketiga, anak itu sebagai fitnah, sebagai ujian dan cobaan bagi orang tua. Ini yang ketiga. Kemudian yang keempat, Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam surah Al-Furqan di ayat yang ke-74. Kata Allah, "Walladzina yaquluna rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama." Kata Allah, dan orang-orang yang berkata, Tuhan kami, anugerahkanlah kepada kami pasangan kami dan keturunan kami sebagai penyenang hati kami, dan jadikanlah kami pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa. Jadi yang keempat, anak itu penyenang hati. Saudara-saudaraku, kalau yang pertama tadi anak itu musuh, yang kedua fitnah, ujian cobaan, yang ketiga sekadar perhiasan hidup di dunia, tapi yang keempat inilah harapan kita bersama, anak-anak itu menjadi penyenang hati, anak yang soleh dan solehah. Bagaimana supaya anak itu soleh dan solehah bisa menjadi penyenang hati kita? Bimbing dan didiklah dia pengetahuan agama, bimbing dan didiklah dia akhlakul karimah, sopan santun, adab. Itulah yang bisa kita harapkan. Kenapa? Karena sekarang coba kita tengok anak-anak sekarang, adabnya sangat jauh. Kalau dulu orang tua kita duduk, tak berani kita lewat dari muka. Kalau orang tua kita itu baru ditengoknya saja begitu, dan lari ke belakang. Kok sekarang bapak ibu tengok anak kita, tengok begitu. Kenapa mata omak? Katanya. Tanya ni kuatlah. Kok kita dulu kalau ada tamu ayah kita atau tamu kita, takut kita ke muka. Kok sekarang pas datang tamu kita, situlah dia minta duit. Itulah anak-anak sekarang. Itulah yang kita harapkan. Maka didik dia dengan pengetahuan agama, didik dia dengan akhlak yang baik, supaya dia bisa kita harapkan nanti
menjadi qurrata ayun, yang bisa menyenangkan hati kita, menjadi perhiasan di waktu hidup kita, dan menjadi tabungan sesudah mati kita. Saudara-saudaraku, anak itu bagaikan mutiara yang indah, bagaikan emas logam mulia yang berkilau. Tetapi coba pikirkan dulu saudara-saudaraku, emas logam mulia itu tidak langsung indah itu di tangan kita, itu mengalami prosesnya itu. Emas itu butiran-butiran pasir hitam yang terkubur di bawah pegunungan, di sungai, di dalam tanah. Itulah yang digali. Begitu digali, diayak, kasih zat kimia supaya terpisah antara butiran emas tadi dengan lumpur, dengan pasir, dengan batu. Sesudah dapat itu, proses lagi, dibakar. Sesudah dibakar, dipukul pakai martel. Bakar lagi, pukul lagi, bakar lagi, pukul lagi. Dikikir lagi, digerenda lagi. Bakar lagi. Begitulah dibakar, dipukul, dibakar, dipukul, dikikir. Akhirnya menjadi cincin, menjadi golang, menjadi kerabu dan sebagainya, sehingga cantik dipakai ibu-ibu ataupun oma-oma. Tapi kadang kita hanya menengok emas yang sudah jadi, tapi prosesnya lupa kita. Makanya begitulah anak-anak kita itu. Jangan kita harapkan dia langsung elok. Tidak, pasti ada prosesnya. Pasti ada prosesnya. Ada saatnya harus kita pukul, ada saatnya harus kita songgak, ada saatnya harus kita pujuk, dan sebagainya. Cara kita sesuaikan dengan karakter anak kita masing-masing. Makanya insya Allah kalau amanah itu kita jalankan dengan baik, maka kita akan menjadi orang yang paling beruntung dengan anak-anak kita. Insya Allah kita akan bahagiakan mereka, mereka akan bahagiakan kita, dan Allah akan kucuhkan kebahagiaan kepada kita. Jadi saya rasa inilah dulu untuk pertemuan kali ini. Insya Allah mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bermanfaat untuk kita semua, mendidik dan membimbing anak-anak kita. Tanggung jawab kita penuhi. Ketika kita melaksanakan tanggung jawab dengan maksimal, insya Allah kita juga akan mendapatkan hasil yang maksimal. Saudara-saudaraku, ini dulu sadaqallahul azim. Barakallahu li wa lakum. Wallahu a'lam bis-shawab. Wallahu muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.